Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kasturi. Jadi hari ini aku akan membahas tentang kosakata dari COVID-19. Jadi kosakata yang pertama itu ada outbreak, pandemic, and epidemic. Jadi outbreak ini berartikan lonjakan penyakit secara tiba-tiba. Lonjakan ini umumnya terjadi di daerah yang banyak pemukimnya. Namun apabila penyakit tersebar keluar daerah tersebut, tetapi jaraknya masih berdekatan, itulah yang dinamakan dengan epidemik. Sedangkan ketika penyakit epidemik ini meluas secara dunia, secara global, muncullah istilah pandemic atau pandemi. Yang selanjutnya adalah community spread. Jadi community spread ini yang berartikan istilahnya itu cukup singkat, yaitu penyebaran. Tetapi yang dimaksud justru lebih dari itu. Community spread bermakna ketika seseorang terjangkit suatu penyakit, dia tidak mengetahui asal-usulnya. Jadi dia itu nggak tahu dari mana dia bisa tertular dengan penyakit itu. Tetapi dia sudah pun merasakan gejala-gejalanya. Tapi dia nggak tahu dari mana dia bisa mendapatkan jangkitan itu ataupun bagaimana dia bisa tertular. Yang selanjutnya ialah symptoms. Jadi symptoms ini berarti gejala-gejala yang terlihat. Sedangkan showing symptoms digunakan untuk mendeskripsikan orang yang sedang mengalami gejala sakit tersebut. Misalnya, seseorang terjangkit coronavirus akan mengalami sejumlah gejala seperti batuk kering, demam tinggi, sesak napas, dan kelelahan. Namun ada juga orang-orang yang tidak mengalami gejala-gejala tersebut yang disebut sebagai asymptomatic. Yang ketiga ada social distancing. Seperti yang sedang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat negara-negara lain saat ini, social distancing merupakan keadaan ketika sedang dibataskan untuk bersosialisasi. Jadi, orang-orang itu suruh di rumah untuk menjaga jarak. Maksudnya kita jaga kita ya. Jadi segala publik pun dibatasi, misalnya sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah vaksin. Vaksin atau vaksin merupakan obat yang bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Vaksin sangat berkaitan dengan penyakit berbahaya. Namun, untuk sekarang, vaksin untuk coronavirus masih dalam tahap uji coba dan belum bisa diproduksi. Yang selanjutnya adalah self-quarantine. Nah, ini nih banyak pelajar yang terbebani dengan self-quarantine karena ya rindu teman-temannya, rindu sekolah, dan sebagainya. Jadi, self-quarantine ini serupa dengan pengertian social distancing. Self-quarantine merupakan anjuran untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Jika sedang berpergian, dikhawatirkan coronavirus akan menyebar dengan cepat, sehingga orang-orang lebih memilih untuk di rumah sendiri. Adapun platform online, salah satunya bisa membantu kamu belajar di rumah. Namun, bagi pelajar-pelajar sekarang itu, mereka rasa belajar online itu sangat membebankan, ya karena banyak-banyak tugas. Namun, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan juga kecerdasan kita ketika berada di